Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala aidan آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله وأعظم سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami'ah Hikmah rahimahumullah, para hujjaj, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam karunia yang kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, dari nikmat yang zahir yang terlihat ataupun nikmat yang batin yang tidak terlihat. Maka dari nikmat itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka kewajiban kita bagaimana mempergunakan nikmat untuk selalu dipakai untuk hal-hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu membuat bagaimana Allah senang kepada kita. Kalau Allah sudah senang kepada hambanya, maka bisa dipastikan hidupnya selalu dijaga iman dan amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat maksiat, itu mengundang kebencian dari Allah. Maka kalau Allah sudah benci, bukan hanya Allah tapi para malaikat juga sama. Kalau Allah sudah benci, bukan hanya para malaikat saja, semua makhluk Allah selain syaitan, selain daripada iblis, itu semuanya tidak akan menyukai hamba tadi. Maka bagaimana kita terus untuk senantiasa mengakses daripada kecintaan dari Allah, kecintaan dari Nabi Muhammad dengan melakukan amal soleh dimanapun kapanpun, dalam kondisi apapun. Sehat tetap kita jaga ibadah kita, sakit pun sama, kita jaga ibadah kita. Jangan karena sakit kita beribadah. Maka justru itu sedang bagaimana Allah menguji. Kalau kita diuji sakit, itu diuji oleh Allah supaya kita menyadari bahwa kekuatan yang namanya sehat itu dari Allah. Kalau Allah mau ambil, bagi Allah gampang. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya pandai jadi bodoh, yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya terkenal jadi tidak terkenal. Itu semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiah Fatihah buat saudara-saudara kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hikmah, semoga di alam barzah Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jamaah kita yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ini saya kurang sehat Pak deh. 2 hari itu memang lagi musim. Tapi alhamdulillah, bismillah karena Allah, mudah-mudahan jadi obat. Karena majlis taklim itu jadi obat, silaturahim itu jadi obat, taklim itu jadi obat. Ya.
baik itu mengenai tentang penyakit lahir maupun batin. Kalau kita ngaji itu kan sedang diterapi rohaniyahnya. Maka jamaah rahimakumullah, dengan rohani yang sehat, maka kita pun minta kepada Allah, karena memang sumber segalanya itu Allah. Kalau kita sudah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana si'adzibal bashi ishfi anta syafi. Ya Allah, kasih obat ya Allah. La shifa illa shifauka, tidak ada penawar kecuali Engkau yang ngasih. Shifaan la yughadiru saqama, dengan penawar yang tidak ada ya memberikan bekas setelah sehat. Makanya ada suatu keterangan kata baginda Nabi Muhammad bahwa mintalah nas'alukal afa wal afiyah wasihah, minta dikasih sehat lahir batin. Lahirnya sehat, batinnya sakit, nggak maksimal, ya kan? Lahirnya sehat, tapi batinianya sakit, ya udah nggak dapat akhiratnya. Ada zahirnya jamaah rahimakumullah sakit, tapi afiyah, rohaniyahnya sehat. Ini juga kalau kita dalam kondisi badan sakit, ya ibadah juga sama, ya agak sedikit berpengaruh. Maka mintalah kepada Allah, afdhalu du'a antas ala rabbakal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta supaya dikasih kesehatan lahir dan batin, kesenangan dunia akhirat. Fa innaka idza u'tiyahuma fid dunya tsumma atiyahuma fil akhirah. Kalau kita sudah minta dua tadi, nanti Allah kasih dua-duanya. Di dunianya senang, di akhiratnya senang. Faqad aflata, maka sungguh bakal dapat yang namanya kemenangan, kebahagiaan, ya, keselamatan. Ini yang kita minta. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu ini sudah di penghujung bulan Jumadil awal, ya. Udah masuk Jumadil akhir ini. Begitu cepat Pak, udah Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, berarti 3 bulan lagi. Mudah-mudahan pada panjang umur, ketemu bulan Ramadan. Memang yang saya rasakan yang paling enak dari 12 bulan itu 1 bulan yang Masya Allah nikmat itu di bulan Ramadan. Ya, gimana nggak nikmat yang namanya masjid itu rame di mana-mana bulan Ramadan. Musola rame di bulan Ramadan. Tapi masuk bulan Syawal Pak, kembali lagi itu juga. Jadi 11 bulan itu yang bertahan ya eta-eta wae, niku-niku mawon. Selebihnya ya balik lagi gitu kan. Makanya jamaah rahimakumullah, ya kita berdoa mudah-mudahan amalia yang sudah kita nikmati ini terus dijaga sama Allah. Sebab kalau kita istiqomah dalam ibadah nanti dapat namanya halawatul iman, manisnya iman. Kalau orang sudah punya iman Pak, nggak jadi beban apapun, ringan, enteng kita kerjakan. Kalau orang punya iman, sholat walaupun masjidnya jauh, gerimis, hujan, nggak ngaruh, karena punya iman. Justru dengan adanya tantangan tadi pahalanya lebih besar. Jadi bapak ketika gerimis nggak ada payung nyari payung, ya kan? Itu kan jadi amal. Nggak ada payung mantel, nggak ada ketemu mantel sama apa tuh? Ya iring, sama sejadah, sama ngayak beras. Ya karena saking nggak adanya tuh. Kalau di kampung kan Pak enak, di kampung masih ada tuh. Iya, yang buat ke sawah Pak deh. Kita jarang ketemu begitu tuh. Makanya untung alhamdulillah banyak cara lah, nggak jadi alasan Pak gerimis nggak datang, nggak ada alasan. Saya lihat itu ya di internet itu ada orang saking maunya jamaah, jangan sampai ketinggalan keutamaan sholat berjamaah. Masya Allah, itu berangkat ke masjid Pak sambil bawa tabung oksigen Pak. Allahu Akbar. Ya, saking nggak mau ketinggalan berjamaahnya,
Orang yang kondisinya diuji sama Allah dalam kondisi kesulitan masih tetap ingat Allah, masih tetap menjaga keutamaan, keistimewaan berjamaah. Lah orang-orang yang sehatnya makanya biasa-biasa aja, nggak ngambil iktibar, nggak ngambil pelajaran dari orang yang kita lihat tadi. Udah mau bawa oksigen Pak, duduk di kursi, masya Allah, nikmatin itu ibadah. Ketika ditanya kenapa sih Bah sampai ya membela-belain datang ke masjid, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan taubat kepada Allah, mumpung masih dapat pahala 27. Tuh Pak, saben hari masya Allah bawa tuh tabungnya sebelahnya di kursi. Kita alhamdulillah aman semuanya, jamaah imakum. Ya sakit-sakit dikit mah wajar lah, namanya manusia. Ya pada pegel badan gitu kan, pada linu ya usia Pak. Gak bisa dibohongin, kalau udah 50 tahun ke atas mah udah rentan Pak. Yang namanya tadi tuh dikit-dikit gak enak badan, ya kan, dikit-dikit masya Allah pusing. Ada yang dikeluh Pak. Iya, ya saya lihat orang kalau udah usia 60 tahun tuh nggak jauh daripada presker Pak. Iya, iya, presker, balsem. Iya, saya kan punya majelis taklim, ibu-ibu tuh di Setu tuh rata-rata usia antara 50 ke atas Pak, 50, 60, 65, 70. Itu di tasnya tuh masih sambil ngaji sambil begini. Sambil begini. Ya bukan yang sepuh aja Pak, kita yang muda aja sama yang muda. Itu sebenarnya pelajaran dari Allah, ayat dari Allah, bahwa yang namanya manusia bertambahnya usia itu ya seperti itulah kondisinya, semakin berkurang kenikmatannya. Makanya mumpung masih ada kesempatan, tenaga kita masih ada, waktu kita masih ada, jangan pernah kita sia-siakan. Supaya apa tadi? Menjaga yang namanya iman, bakal dapat halawatul iman, manisnya iman. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad. Para sahabat semuanya benar-benar jemaah rahimakumullah mencintai Allah dan Nabi Muhammad. Ketika sahabat Abu Bakar, kurang apa Pak hartanya Abu Bakar? Habis Pak hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Kalau Utsman ya setengahnya. Kalau Bakar semua Abu Bakar, semua hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Bajunya beliau padahal orang kaya raya Pak, bajunya Abu Bakar biasa aja. Padahal kalau beli baju yang bagus, yang orang nggak mampu beli, Abu Bakar mampu. Tapi bajunya sederhana, yang penting menutup aurat. Hartanya ditasarufkan di jalan Allah, rumahnya sederhana, keluarganya sederhana. Ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa wahai Abu Bakar engkau hartanya habis untuk ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Abu Bakar sederhana, ya karena aku ingin mendapatkan kecintaan Allah yang sejati. Aku ingin mendapatkan ridhonya Allah. Aku ingin memperoleh daripada jannahnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang selama-lamanya. Surga yang selama-lamanya, kenikmatan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang selama-lamanya, kemenangan yang selama-lamanya, itu adanya di alam akhirat nanti. Ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah memberikan yang namanya surga sebagai tempat tinggalnya di sana abadan selama-lamanya. Itulah jawaban sahabat Abu Bakar. Kenapa saya hartanya habis ditasarufkan di jalan Allah? Aku berharap bagaimana Allah ridho kepada saya. Bagaimana nanti dengan Allah ridho aku ditempatkan, diistimewakan oleh Allah di tempat yang layak, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, makanya mumpung masih hidup, kita jangan pernah menunda-nunda yang namanya sedekah itu. Kalau kita ada rezeki, ayo kita banyakin sedekah. Tentunya ya semampu kita. Ya, kalau memang ada tetangga kita butuh, jamaah rahimakumullah, layak dan memang pantas dibantu, bantu kita. Niatin sedekah. Timbang ngasih mungkin 20-50 ke tetangga fakir miskin, anak yatim tadi yang kelihatannya memang darurat. Kita ada rezeki, yuk kita berbagi. Insya Allah
Kalau kita sering berbagi, tidak akan miskin kita, kecuali kita bakal ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masih ada harta yang lebih, rezeki yang lebih. Kita lihat ada pembangunan masjid yang rahimakumullah. Di Masjid Al-Hikmah ini butuh biaya. Ya, kalau kita ada rezeki bismillah, saya nitip semen. Enggak usah banyak-banyak, Pak. 100 saja. 100 saknya. 100 sak semen. Lebih Ustaz, ya udah duitin aja, duitin, mentahan aja mentahan ya. Gitu kan? Ustaz gak punya duit, adanya makanan. Udah, selama ini renovasi Al-Hikmah, Bapak Ibu ada yang pagi bikin gorengan, siapin tuh kopi susunya, ntar kasih tahu ke Pak DKM, WA Pak DKM, ntar makan siang insya Allah saya jamin. Tuh kan, ada tukang seandainya 5, ada 3, udah bismillah, kita nitip apa yang kita punya, mumpung ada kesempatan. Kata Nabi Muhammad, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana indahnya masjid, membangun masjid, merenovasi masjid biar masjid nyaman, dilihatnya enak. Jangankan hama rumah kita masjid, rumah kita Masya Allah dibikin itu seindah mungkin. Ya kan, atapnya diperindah, temboknya marmer dan lain sebagainya. Tapi rumah Allah, padahal memang butuh juga diperindah rumah Allah. Padahal jaminannya kata Nabi, man bana masjidan banallahu baita fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah akan bangun istana dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan cepat kelar ya Pak Bang. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya rezeki mah Pak dari mana aja. Kali aja ada orang mampir mau sholat zuhur, kebetulan ada rezeki. Ujuk-ujuk, mudah-mudahan Pak, ya bukan hanya ini doang yang direnovasi, mudah-mudahan ya mana yang perlu diperindah sama tadi, mudah-mudahan aja. Kalau ada kaligrafi cakep aja Pak ya. Kaligrafi di sini ayat tentang wa taqum minkum ummatu yad'una jannah gitu kan, atau wa may yattaqilla yaj'al makhraja. Diperindah. Karena memang sunnah Pak, kaligrafi Arab itu sunnah. Bapak lihat ya, di Madinah, ya kan, di Mekah itu luar biasa indah kaligrafi. Karena memang itu mengingatkan akhirat Pak, suasana rohani. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, walaupun ada sebagian pemahaman itu kayaknya Ustaz takutnya jamaah melihatnya ke sana. Gitu kan, yang nggak juga orang sholat ya ada ke sono. Itu mah ngelihat ke sono kan karena belum sholat Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin lagi membaca ayat kan ya, nggak apa-apa. Justru dapat pahala. Kalau ada jamaah duduk, lihat tuh, ya kan, tulisan kaligrafi di sini tentang bagaimana aqimis shalah lidzikri, ya kan, ingatlah, kerjakan sholat untuk mengingatku kata Allah. Atau di ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin, gitu kan. Oh, indah banget, orang sambil nunggu tuh sambil baca. Tapi kan susah Ustaz, banyak banget harokatnya. Ya udah yang lihat aja, lihat. Cakep banget ini. Udah lumayan. Ya, cakep banget tulisannya, cakep, udah lumayan. Bapak yang punya gagasan dapat pahala, yang nulis dapat pahala, ya apalagi tadi yang membacanya. Ya rahimakumullah, cintai Allah dan Nabi Muhammad. Lalu cintai sesama muslim karena Allah. Kita bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah. Kan yang namanya kita, ya kalau bersahabatnya karena Allah Pak, bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat diketemukan sama Allah. Bakal ketemu Pak. Di surga, alhamdulillah ya Allah, jamaah Al-Hikmah udah duluan Pak. Iya, alhamdulillah. Oh, di surga. Ustaz kemana? Saya muter-muter dulu, muter-muter ke teras surga. Karena satu rumah surga itu Pak, terasnya 1 bulan kalau diputerin sama kita nggak bakal sampai. Satu orang ahli surga, terasnya aja itu sebulan diputerin sama kuda terkencang di dunia nggak bakal kekejar. Saking luasnya. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan begitu tuh, ayat 133, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah dapat ampunan, Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard.
Maka jamaah rahimakumullah, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Dalam tafsir Jalalain itu seluas langit 7 langit bumi 7 lapis langit 7 lapis bumi. Bayangin, itu satu orang ahli surga. Masya Allah. Makanya jangan pernah kita, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ngebela-belain dunia lupa akan akhirat. Jangan ngikutin hawa nafsu terus sampai kita ini lemah ibadahnya, lupa untuk mencari bekal kita agar selamat di negeri akhirat. Dunia yang kita punya jamaah rahimakumullah ini Masya Allah kecil di hadapan Allah. Orang yang paling kaya di muka bumi ini, kata ulama, bila dibandingkan dengan terompahnya Bilal, terompah Bilal lebih istimewa nilainya di mata Allah ketimbang orang yang kaya di muka bumi ini, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nilainya. Tapi kita bagaimana supaya tadi jadikan sarana dunia ini untuk taqarrub kepada Allah? Maka cintailah Allah, cintailah sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Jangan pernah berani berbuat dosa, itu membuat kalbu kita ini qaswah, keras hatinya. Kalau sudah keras Pak, ya Allah, itu yang namanya ibadah itu berat Pak. Jadi kalau ada azan dikumandangkan lalu nggak jawab, udah qomat semua di masjid, musola di mana-mana, tapi nggak juga tergerak hatinya buat sholat. Ini perlu dipertanyakan jemaah rahimakumullah, karena banyaknya maksiat kepada Allah sehingga Allah tidak memilih hamba tadi untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen berkah Pak, kan kita nih hidup pengen berkah ya Pak ya, Ibu ya. Pertama, kalau ada azan dikumandangkan Pak, lagi ngobrol berhenti. Sekalipun taklim, lagi ngaji nih, berhenti dulu, jawab dulu. Itu ada berkahnya. Satu, jawab azan biar berkah. Yang kedua, jangan tinggalin sholat. Serepot apapun, walaupun dalam kondisi sakit, semampu kita sambil duduk boleh. Ya, sambil kita langsung tasyahud akhir gitu kan, boleh semampu kita. Karena ada berkah dalam sholat. Yang kedua, minta ridho dari orang tua. Lalu yang ketiga, banyak berderma, banyak ngasih, itu berkah. Itu diantara amaliyah-amaliyah yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi apa amaliyah yang mendatangkan berkah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah kita yang namanya hidup untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Itu ada berkahnya, kata ulama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita supaya merasakan halawatul iman. Senantiasa kita mencari rezeki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rezeki yang halal, yang baik, yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang melalui ikhtiar tadi sesuai dengan kita ya, usahanya, kasabnya. Ketika kita dapat sekecil apapun, ya udah kita terima, alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun bagaimana supaya kita memperoleh rezeki yang barokah, ada amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kalau kita keluar rumah niatkan nyari rezeki tadi untuk ibadah karena Allah, biar kita membawa rezeki yang halal, biar nanti ketika dikasihkan ke pasangan hidup, ke istri kita, ke anak-anak kita, semuanya, maka insya Allah energi yang mendapatkan berkah dari Allah, tenaganya dapat berkah dari Allah, darahnya darah yang diberkahi Allah, kolbunya kolbu yang diberkahi Allah, pikirannya, semua anggota tubuhnya anggota yang diberikan berkah sama Allah. Makanya ibundanya Ustadz Hadi Hidayat itu beliau cerita, Ustadz Hidayat itu, ibu saya itu kalau ayah mau berangkat nyari rezeki, dia pesan bisik-bisik, ya kalau nanti ayah nyari rezeki bawa pulang rezeki yang diridhoi sama Allah ya ayah. Kalau nggak diridhoi sama Allah, nggak halal, jangan dibawa, jangan dibawa. Ini menjadi penghambat Allah, tidak ridho sama kita. Itu seperti itu jemaah rahimahullah. Termasuk kalau kita lihat sejarah bagaimana ibunya Imam Syafi'i juga sama. Ibunya Imam Syafi'i itu orang yang wara, orang yang zuhud.
Makanya jadilah Imam Syafi'i. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak keturunan yang saleh-salehah, perhatikan tadi mengenai tentang rezeki yang kita peroleh. Di antaranya bagaimana supaya berkah rezeki kita, hidupkan amaliyah-amaliyah yang saleh. Bapak kalau di rumah ya, masuk ke rumah nih, sering disampaikan tuh sama para alim ulama, para satid. Biasakan baca ayat kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada orang, nggak ada orang kita jawab sendiri. Maka baca Al-Ikhlas, baca itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru baca ayatul kursi. Kata Nabi, barang siapa orang yang masuk rumah membaca ayatul kursi, maka rumah tadi dapat berkah dari Allah dan rezekinya insya Allah dilancari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Seutama-utamanya ayat di dalam Al-Quran yang agung adalah ayatul kursi. Orang yang membaca ayat kursi yang tadi, yang pertama bagaimana? Dia dicukupin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua bakal disayang sama Allah. Jadi ayat kursi itu luar biasa nih. Disayang sama Allah. Lalu yang ketiga dijauhkan dari kesusahan hidup. Lalu berikutnya adalah ayat yang agung. Lalu berikutnya adalah bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Kalau dia dibaca di rumahnya, rumahnya dilindungi sama Allah. Kalau naik kendaraan, kendaraannya dilindungi sama Allah. Begitupun kalau anak kita ajarkan, nah kalau keluar jangan lupa baca ayat kursi. Nanti anak kita diamalin sama Allah dalam perjalanan. Termasuk kita juga, termasuk keluarga kita. Maka kalau kita pengen dapat perlindungan dari Allah, baca ayatul kursi. Begitupun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca ayatul kursi tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diusahakan, kata Nabi Muhammad, kalau kita habis sholat jangan lupa baca ayat kursi habis sholat. Siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat, mohon maaf, kalau seandainya kita nggak ada umur, selesai membaca tadi amalia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah dan Allah siapkan surganya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Itu keistimewaan ayatul kursi. Begitupun jamaah rahimakumullah, dilanjutkan dalam hadis Nabi Muhammad, wa adalu ayati fil Quran. Ada perintah di dalam Al-Quran mengenai bagaimana kita supaya berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kita kudu adil membagi waktu kita. Ya, waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya makan ya makan. Kan semuanya itu ada hak-haknya, Pak. Perut ada haknya diisi. Akal ada haknya diisi ilmu. Qalbu ada haknya diisi rohani, banyak zikir, banyak tilawah Quran. Tubuh kita ada haknya supaya sehat, ya berolahraga. Jadi semua kudu imbang, kudu adil kita. Begitupun terhadap keluarga, kudu adil kita sama keluarga. Jangan sampai jamaah rahimakumullah kita asik dengan kesibukan kita sementara kita tidak membagi bagaimana hak istri kita, pasangan kita. Dulu ada seorang sahabat, dia selalu ada di masjid dulu, nggak pulang-pulang, Pak. Maka jamaah rahimakumullah, ini sahabat yang ngadu, ya Rasulullah, suami saya nggak pernah pulang, nikmatin ibadah dulu, baca Quran dulu, zikir dulu. Sementara saya di rumah juga kan butuh yang namanya dapur ngebul, ya Pak ya, ya Bu ya, biar ngebul gitu, biar ada beras, biar ada nasi, biar masak. Ya berarti kita kudu ikhtiar, kudu usaha, ya saling membantu. Ya jamaah rahimakumullah, ada hak juga istri suruh dibimbing, diajak bareng-bareng taat kepada Allah. Anak kita juga ada hak bagaimana dikasih yang namanya pemahaman-pemahaman supaya dia kenal Allah, supaya dia mau ibadah, supaya punya akhlak yang baik. Ini kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, kudu berbuat adil dengan keluarga kita. Jadi jangan sampai asik dengan ibadah kita. Lalu jamaah rahimakumullah, sahabat tadi didatangi nama Nabi Muhammad. Wahai sahabat, kenapa nggak pulang? Ya saya sedang menikmati ibadah ya Rasulullah. Bukan begitu, di rumah juga sama, ada kewajiban untuk diberikan nafkah lahir dan batin, untuk diberikan pendidikan.
pengen juga istri curhat, ngobrol, pengen senang-senang di sana. Begitu. Aku juga sama, kata Nabi, aku punya istri. Saatnya aku berjamaah ya berjamaah, saatnya aku pulang ya pulang. Ketemu sama istri-istri Rasulullah. Nabi Muhammad istrinya banyak, ya semuanya rukun. Nah, kita istri satu, mohon maaf, udah kopen ya. Iya, masya Allah. Iya, kurang kasih saya, mohon maaf ya. Ya sayang juga itu ya. Paling tidak ya diajak ya, sharing, ngobrol gitu kan. Nah, kadang-kadang penyakit kita nih, ya akhir zaman begitu Pak. Banyak orang ngadu jamaah. Saya kalau di rumah Ustaz, ya udah sibuk masing-masing. Kadang istri saya pegang HP, sayanya pegang HP, ya kan? Anak-anak semuanya pegang HP. Jadi duduk di ruang tamu itu Pak, angkuh banget, cuek-cuekan, diam-diam aja. Pada tahu sendiri-sendiri gitu kan. Padahal itu kan luar biasa kalau kita manfaatkan untuk ngobrol gitu kan. Pesan wasiat-wasiat yang baik buat istri, buat anak-anak. Nanti mah kalau seandainya saya ayah lebih duluan, tolong jangan lupa doain ayah. Anak-anak ingetin, biar kalau malam Jumat pada baca Yasin buat ayah, ngedoain, biar ayah di sana dapat ya penerang di alam barzah, diluaskan, diharumkan. Jadi pesan akhirat buat keluarga kita. Kepada anak-anak kita juga sama. Kamu nanti kalau sudah rumah tangga nak, jangan lupa istiqomahkan sholatnya 5 waktu. Tahajudnya jangan putus, duhanya jangan putus, tilawah Quran jangan putus. Nanti kalau sudah menghadap Allah masing-masing nanti ketemunya dalam surga. Yang rahimahullah, mohon maaf. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha beliau meninggal dunia. Siti Fatimah itu hadirin meninggalnya setengah tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi nggak lama. Karena putri tercinta Nabi Muhammad itu adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad melihat anaknya tadi, ini Siti Fatimah berat banget Pak, berat banget ketinggalan ayahnya. Ya, meninggal itu sangat duka sekali, duka mendalam. Sampai menurut riwayat, asbabnya Siti Fatimah meninggal itu karena begitu, apa ya kalau bahasa Jawanya? Ngenes. Ngenes Pak, ngenes Pak, ya Allah. Padahal Nabi kan gurunya, orang tuanya, yang mana setiap taklim Siti Fatimah mesti hadir Pak. Makanya di antara sahabiah yang ada meriwayatkan hadis itu ya Siti Fatimah, karena memang beliau senang ngaji sama ayahnya. Dan Siti Fatimah itu menurut satu riwayat yang rahimakumullah mirip dengan Nabi. Nabi Muhammad kan tampan banget, tampannya luar biasa. Kalau malam berjalan Nabi Muhammad tuh kayak rembulan jalan Pak, terang, tempat tuh terang. Itu Nabi Muhammad. Fatimah itu seperti itu, cantiknya luar biasa. Jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu setengah tahun meninggal dunia Rasulullah SAW, Fatimah nyusul. Ketika nyusul jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghabarkan itu melalui sahabat, itu kan sahabat Ali yang nguburin. Fatimah pesan dalam satu riwayat ini, ketika Fatimah meninggal dunia, bilang kepada suaminya, suamiku, kalau saya nanti dimakamkan, ya kalau orang tahu kalau saya meninggal dunia dia takziah silakan, tapi nggak perlu juga orang ini, biar dia secepatnya antarin saya, karena sudah kangen sama ayah, sudah kangen sama ayah, kata Fatimah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihantarkannya itu Siti Fatimah oleh sahabat Ali, lalu anaknya Hasan dan Husain, lalu sahabat Zubair. Lalu jamaah rahimakumullah, sahabat Ali ingat, nanti Ali kalau putriku meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat, aku yang nampanin tubuh putriku, kata Nabi Muhammad SAW. Betul hadirin jamaah rahimakumullah, ketika sahabat Ali memasukkan Fatimah ke liang lahat, terlihat tangan baginda Nabi Muhammad SAW, lalu nampanin putrinya untuk ditaruh ke liang lahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan yang lebih menyentak sahabat Ali dan sahabat Zubair, kayak ada isyarat. Kata Zubair, ini tenang, putri Nabi Muhammad pasti aman. Ternyata ada kabar
Allah akan mengutus malaikat munkar dan nakir, tidak pandang itu siapa. Sekalipun anaknya Nabi, sekalipun siapapun, pasti di situ akan disoal, akan ditanya. Sekelas putri Nabi Muhammad saja masih akan mengalami seperti itu di alam barzakh dan bisa dipastikan aman karena beliau wanita salehah. Apalagi kita orang yang biasa, jamaah rahimakumullah. Jadi tidak jadi andalan walaupun ayahnya soleh kalau kita tidak punya soleh sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Fatimah setelah dimakamkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 29 tahun. Fatimah itu masih muda. 29. Anaknya Hasan Husain. Ya, Hasan yang rahimakumullah, ya. Solehnya luar biasa. Husain juga luar biasa. Ntar kapan-kapan saya cerita bagaimana Hasan dan Husain. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, bagaimana yang namanya kita dalam kehidupan ini untuk berlaku adil, termasuk dalam ibadah, bermuamalah kita harus adil. Lalu berikutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhwafu ayatin fil Quran, ada ayat menceritakan tentang bagaimana kita kudu ada rasa takut kepada Allah, ada rasa khawatir. Kalau kita punya amal, timbangan amal kebaikannya lebih dominan ke kiri daripada ke kanan, dominan amal keburukannya daripada kebaikannya. Ini yang jadi renungan buat kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang namanya kebaikan, Pak, ya rohu diperlihatkan nama Allah. Sekecil apapun keburukan, ya rohu diperlihatkan nama Allah. Makanya kenapa orang meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, yang rahimakumullah, ada orang yang senyum, ada orang yang ketakutan. Saat itu diputar, yang rahimakumullah, cerita hidup kita dalam akil balik sampai menjelang akhir hayatnya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi harinya alhamdulillah mikirin masjid, hari demi harinya mikirin Al-Quran, hari demi harinya mikir amal soleh, terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kabar gembira dari Allah ditampakkan untuk almarhumah. Bagaimana enggak senyum hadirin? Masya Allah. Ternyata alhamdulillah amalku cukup untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah, menghantarkanku dalam surga. Tapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam sebelah kiri tayangan-tayangan amal semasa dia hidup di alam dunia. Semua sibuk dengan maksiat di hadapan Allah. Dia tidak lagi ada kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya dalam keadaan melakukan kebatilan, kesyirikan, kemungkaran, meninggal jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menjerit, dia kebingungan, ketakutan. Amalku semuanya buruk semuanya. Ya Allah tangguhkan, ya Allah jangan matikan dulu ya Allah, aku mau tobat. Sayang seribu sayang. Kata ulama dua, Allah menutup taubatnya manusia di saat tadi sakaratul maut sudah dicabut nyawanya oleh malaikat di surga. Lalu yang kedua, ketika terjadinya hari kiamat. Kalau sudah kiamat, Israfil sudah niup sangkakala, maka saat itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kita ada rasa kekhawatiran sehingga terus meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah agar kita gemar melakukan kebaikan hingga nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Berikutnya adalah wa urja ayatin fil Quran, ada harapan dalam Al-Quran untuk manusia. Bagaimana selalu berharap, ada ayat tentang bagaimana berharap kepada Allah SWT. Berharap rahmatnya Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, pertolongan dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada hambanya hadirin. Allah sayang kepada hambanya. Maka kewajiban kita ini mendoakan saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah dari Allah. Kita yang sudah menikmati hidayah dari Allah, terus pertahankan sampai kita menghadap Allah. Pertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harganya mahal betul nih hidayah.
Karena kalau kita lihat sejarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat putranya Nabi Adam alaihissalam sendiri Pak nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Qabil nggak dapat hidayah. Terus lagi putranya Nabi Nuh alaihissalam kan nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Jemaah rahimakumullah. Nabi Nuh itu kalau kita urut-urut ya, itu semua kita manusia memang dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dari manusia yang satu itu. Makanya kenapa kita saling menghargai, menghormati sama manusia? Masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau sama orang yang kafir yang memusuhi agama Allah, baru kita mempertahankan ya marwah kita, harga diri kita sebagai muslim. Kan yang boleh dipertahankan itu kan satu adalah iman. Harus dipertahankan. Kalau misalnya ada orang yang memang dia menyerang orang kafir untuk merusak keimanan kita, agama kita, wajib kita mempertahankan diri kita sekalipun nyawa taruhannya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa yang perlu dipertahankan marwah kita, harga diri kita? Yaitu keluarga kita. Keluarga kita harus kita jaga marwahnya, nama baiknya kita jaga supaya aman. Lalu harta benda kita itu juga perlu kita jaga. Makanya kalau ada mohon maaf perampok seandainya gitu kan, dia mau menguasai harta kita, kita bela mati-matian, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harta kita ya bagian daripada ya harga diri kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu dipertanyakan Pak, dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Adam, Idris, Nuh. Nuh ini punya anak 4. Yang pertama adalah Kan'an. Kan'an ini dijamin masuk nerakanya Allah karena nggak nurut sama Nabi Nuh. Termasuk istrinya Pak. Ya Allah, istrinya Nabi yang saben hari ngeladeni Nabi Nuh karena nggak iman Pak, dilaknat sama Allah. Kan'an dan istrinya. Padahal dibilangin, nah istriku jangan kemana-mana. Ini bentar lagi banjir bandang. Ayo ikut ayah masuk ke kapal. Enggak, saya mau nyelamatin diri aja ke gunung. Paling setinggi-tingginya air laut sampai mana sih? Nggak mungkin sampai ke setinggi gunung. Enggak, taunya air lautnya lebih daripada gunung. Akhirnya hilang udah. Ya, dapat azab dari Allah Subhanahu. Ada Kan'an. Lalu ada Syam. Syam itu putra daripada Nabi Nuh alaihissalam. Syam ini jemaah rahimakumullah itu tinggal di daerah ya Arab. Di daerah Arab, Syam itu. Maka jemaah rahimakumullah dari Syam ini diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kaum Nabi Syam itu anaknya Nabi Nuh itu disebut kaum Semit, kaum Semit namanya. Itu masih apa namanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keturunannya. Ada lagi namanya Yafis. Yafis itu jemaah rahimakumullah putranya Nabi Nuh alaihissalam yang itu Allah sebarkan, mohon maaf dalam satu riwayat itu di daerah Asia. Di daerah Asia. Makanya ada ya kulitnya somaken gitu kan. Terus hidungnya biasa gitu kan. Nah, ini masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam ditanya. Terus yang keempatnya Ham. Itu putra Nabi Nuh alaihissalam. Ham ini diutus di daerah Afrika, orang hitam-hitam. Jadi ini orang hitam-hitam. Makanya mereka juga saudara kita itu. Masih ada garis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Orang Irian termasuk kali ya? Iya. Ya pokoknya kulit hitam deh, kulit hitam. Ya kulit hitam. Ini kita Asia nih gitu kan, itu udah termasuk itu. Yafis itu masih. Ya mau rahimakumullah, kita cerita bagaimana dari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya istri namanya Siti ya Hajar. Siti Hajar itu dari Palestina. Dari Palestina Siti Hajar. Kalau Nabi Ibrahimnya dari Babilonia. Nah, maka nikahlah. Dari pernikahan itu punya anak yang namanya
ya, Ismail Ibrahim. Kalau dari Siti Sarohnya punya anak namanya ya Ishak. Kalau Ishak itu jadulnya ke Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hashim, dari Abdul Muthalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada garis kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, terus garis kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang dimuliakan Allah SWT. Ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Sayyid Abdullah. Abdullah itu solehnya luar biasa. Udah soleh, tampannya luar biasa. Maka dalam suatu keterangan, karena memang Allah pilih bakal jadi ayahnya Nabi akhir zaman, itu dinikahkanlah dengan Siti Aminah radhiyallahu anha. Aminahnya juga cantiknya luar biasa, solehannya luar biasa. Menurut riwayat hadirin, ketika ayahnya Nabi Muhammad Sayyid Abdullah menikah, itu ternyata banyak wanita-wanita yang putus asa. 200 wanita, Pak. Itu saking tampannya. Jadi di belakang ketika dengar Abdullah menikah dengan Siti Aminah, ternyata itu bukan hanya satu orang yang datang ke rumahnya. Allahu Akbar, Pak. Di belakang antri banget, pengen dengar langsung. Bener gak Abdullah nikah? Pak, pada kecewa. 200 orang. Coba, cakep. Kan memang Abdullahnya ganteng luar biasa. Ya mana? Udah aja nih. Masih ada waktu. 2 menit lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW singkat cerita akhirnya udah aja, Pak. Belum. Iya. Menikahlah dengan ya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Punya anak 6. Kalau satunya Ibrahim ini dengan Maria Qibtiyah. Ini hadiah dari gubernur Mesir. Karena hubungan diplomasi, karena memang Nabi Muhammad mengirimkan surat untuk menyatakan bagaimana kalau tidak keberatan masuk Islam lah, ngikutin ayat. Kayak cerita Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman seperti itu. Tapi karena akhlaknya bagus Nabi Muhammad, ini orang terdengar di mana-mana. Nabi ini dakwanya nggak maksa, kalau mau ayo. Agama yang selamat di Islam. Tapi nggak apa-apa. Itu karena simpatiknya dikasih hadiah Maria Qibtiyah, wanita tadi. Akhirnya karena memang buat dikasih kan jadi budak, ya kan? Akhirnya dibebaskan Nabi Muhammad, masuk Islam dan nikahlah dengan Nabi Muhammad. Punya anak namanya Ibrahim. Dari 7 anak-anak ini nanti saya jelaskan pertemuan yang akan datang. Usianya berapa aja dan menikah dengan siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.